Gunung tak hanya menawarkan puncak, tapi juga ujian dalam sunyi yang pekat. Kabut datang tanpa aba-aba, dan dingin bisa jadi bahaya nyata. Air, api, tempat berteduh, dan tenang. Itulah kunci bertahan di alam. Pisau kecil, peluit, dan selimut tipis bisa jadi pembeda antara hidup dan habis. Saat tersesat, berhenti dan pikirkan arah. Alam memberi petunjuk jika kamu tak menyerah. Survival bukan soal kuat, tapi soal siap dan selamat. Gunung bukan hanya tentang keindahan alam dan semangat petualangan. Di balik hijaunya hutan, di balik kabut yang menyelimuti lerengnya, tersimpan sisi lain yang sering luput dari perhatian. Sisi yang sunyi, dingin, dan kadang mematikan. Cuaca yang cepat berubah, jalur yang menyesatkan, bekal yang menipis, cedera yang datang tanpa diduga. Semua itu bisa terjadi, bahkan pada pendaki yang sudah berpengalaman. Di video ini, kita akan bahas hal yang sangat penting. Bagaimana cara bertahan hidup ketika keadaan darurat terjadi di gunung. Ini bukan sekedar teori, ini adalah ilmu dasar survival yang bisa menyelamatkan nyawamu. Jadi, sebelum kamu menapakkan kaki di jalur pendakian berikutnya, pastikan kamu tahu bagaimana cara bertahan hidup di alam liar. Survival bukan sekedar kata, ia adalah seni bertahan hidup di tengah keterbatasan dan ketidakpastian. Di gunung, survival berarti lebih dari sekadar berjalan mendaki. Ini tentang menghadapi cuaca ekstrim yang berubah sekejap, tentang tersesat di jalur yang tak dikenal, tentang logistik yang menipis, bahkan habis, tentang luka, kelelahan, dan rasa panik yang datang bersamaan. Dalam kondisi seperti itu, tak ada ruang untuk panik. Kuncinya adalah satu, tetap tenang, berpikir rasional, ambil keputusan dengan kepala dingin, dan yang penting, manfaatkan apa yang ada di sekitarmu. Alam memberi petunjuk, kadang juga memberi pertolongan. Jika kamu tahu cara membacanya, ingat, survival bukan hanya tentang fisik, tapi tentang mental, tentang ketangguhan berpikir di tengah tekanan, dan tentang bagaimana kamu bertahan untuk bisa pulang. Dalam kondisi darurat di alam liar, prioritas adalah segalanya. Bukan sekadar bertahan hidup, tapi bertahan dengan strategi. Ada 4 hal utama yang harus kamu amankan terlebih dahulu dalam situasi survival. Inilah prinsip dasar yang bisa menentukan antara hidup atau tidak kembali. Yang pertama adalah shelter atau tempat berteduh. Tubuh manusia sangat rentan terhadap hipotermia. Hujan deras, angin dingin, atau malam yang menusuk bisa membunuh lebih cepat dari rasa lapar. Itulah kenapa tempat berteduh adalah prioritas utama. Gunakan ponco, flysheet, atau bangunan bivak dari dedaunan, ranting, atau apapun yang bisa melindungimu dari cuaca. Yang kedua adalah water atau air minum. Kamu bisa bertahan tanpa makanan selama berminggu-minggu, tapi tanpa air mungkin hanya 3 hari. Cari sumber air bersih dari mata air, embun pagi, atau tampungan hujan. Dan ingat, rebus sebelum diminum, karena air yang terlihat jernih pun bisa menyimpan bahaya. Yang ketiga adalah fire atau api. Api bukan hanya soal panas, ia adalah kehidupan di alam liar. Untuk pengangkatan tubuh, mengusir binatang buas, memasak makanan, merebus air, atau sebagai sinyal darurat. Pastikan kamu selalu membawa pemantik, korek tahan angin, atau setidaknya batu api. Yang keempat, food atau makanan. Meski bukan prioritas pertama, energi tetap kamu butuhkan untuk bertahan. Bawalah makanan tahan lama, energi bar, abon kering, biskuit survival, tapi yang paling penting, jangan panik kalau kehabisan. Tubuh bisa beradaptasi lebih lama dari yang kamu kira. Survival bukan soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling siap, dan tahu apa yang harus dilakukan terlebih dahulu. Tersesat adalah salah satu mimpi buruk dari para pendaki. Jalur yang awalnya jelas bisa tiba-tiba menghilang. Hutan tampak sama ke segala arah,
dan panik mulai mengambil alih. Tapi ingat, saat kamu merasa tersesat, ada satu prinsip sederhana yang bisa menyelamatkanmu, metode STOP. Huruf S atau STOP, atau bisa disebut berhenti dan tenangkan diri. Langkah pertama adalah berhenti. Jangan terus berjalan tanpa arah. Tarik nafas dalam, duduk, dan kendalikan rasa panik. Pikiran tenang adalah alat survival terkuatmu. Huruf T, think, atau pikirkan lokasi terakhir yang kamu kenal. Ingat kembali di mana terakhir kamu melihat tanda jalur. Apakah ada perjabangan, sungai, atau batu besar yang bisa jadi patokan. Gunakan memori bukan asumsi. Huruf O, observe, amati sekitar. Lihat sekeliling, apa kamu mendengar suara aliran air? Apakah cuaca mulai berubah? Perhatikan jejak, arah angin, atau bahkan posisi matahari. Alam selalu memberi petunjuk kalau kamu cukup tenang untuk melihatnya. Huruf P atau plan, yaitu rencanakan tindakanmu. Setelah tenang dan mengamati, buat rencana. Jangan asal jalan hanya karena ingin keluar dari sini secepatnya. Dalam survival, keputusan gegabah bisa berakibat fatal. Dan ingat, dalam kebanyakan kasus, tetap di satu tempat adalah pilihan terbaik. Tim SAR lebih mudah menemukan seseorang yang diam dibanding yang terus berpindah. Jika kamu membawa fluid, gunakan sinyal darurat internasional. 3 kali tiupan, jeda 10 detik, lalu ulangi. Ini bukan sekedar suara, ini panggilan tolong yang dikenal secara global. Tersesat bukan akhir dari perjalanan, tapi bagaimana kamu merespons. Bisa menentukan apakah kamu akan kembali pulang. Dalam survival, ukuran bukan segalanya. Kadang, benda kecil yang muat di saku bisa jadi penyelamat nyawamu di alam bebas. Berikut ini adalah 10 alat kecil yang wajib ada di tas kamu saat naik gunung. Mungkin tampak sepele, tapi bisa membuat perbedaan besar ketika keadaan darurat datang tanpa peringatan. Yang pertama adalah pisau lipat atau multitool. Alat serbaguna yang bisa digunakan untuk memotong tali, membuka kaleng, membangun shelter, bahkan untuk pertahanan diri. Yang kedua adalah peluit. Kecil, ringan, tapi sangat penting. Gunakan untuk memberi sinyal minta tolong. Ingat, 3 tiupan pendek, jeda, lalu ulangi. Yang ketiga adalah senter atau headlamp cadangan. Ketika malam tiba di gunung, gelap benar-benar pekat. Punya senter cadangan bisa jadi penentu antara menunggu dengan aman atau tersesat lebih jauh. Yang keempat, ponco. Bukan hanya jas hujan, ponco bisa dijadikan atap darurat, alas tidur, bahkan penampung air hujan. Yang kelima, korek api atau fire starter. Untuk membuat api, sumber hangat, penerangan, perlindungan, dan harapan. Simpan di wadah tahan air atau vacuum shield. Yang keenam, kompas atau GPS darurat. Jangan hanya andalkan sinyal HP. Kompas manual atau GPS darurat bisa jadi penunjuk arah saat kamu benar-benar kehilangan orientasi. Yang ketujuh, makanan ringan atau energi bar. Bukan untuk kenyang, tapi untuk bertahan. Kalori dari energi bar bisa menjaga tenaga saat kamu harus menunggu bantuan atau berjalan pulang. Yang kedelapan, water purifier, tablet, atau sedotan filter. Air bisa ditemukan, tapi tidak selalu aman diminum. Dengan purifier, kamu bisa mengubah air keruh menjadi air yang aman tanpa harus menunggu. Yang kesembilan, emergency blanket atau selimut darurat. Ringan, seukuran telapak tangan saat dilipat, tapi bisa mempertahankan suhu tubuh di malam yang membekukan. Yang ke-10, first aid kit mini. Plester, antiseptik, obat pereda nyeri, dan beberapa peralatan kecil lainnya. Luka kecil yang tak ditangani bisa jadi besar dalam kondisi liar. Ingat, dalam survival, yang kecil bisa jadi krusial. Jangan remehkan alat-alat ini, karena saat kamu tidak punya apa-apa, satu benda kecil saja bisa membuat kamu tetap hidup. Gunung bukan hanya tempat keindahan dan ketenangan. Di balik udara segar dan pemandangan memukau, tersembunyi bahaya yang bisa datang kapan saja. Diam-diam, cepat, dan mematikan jika kamu tak siap. Berikut ini adalah beberapa ancaman yang wajib kamu waspadai saat berada di alam bebas, terutama di gunung. Yang pertama, cuaca buruk. Gunung punya satu hukum pasti. Cuaca bisa berubah dalam hitungan menit. Hujan deras, badai petir, atau suhu yang tiba-tiba turun drastis bisa membuat tubuh kamu lemah dan kehilangan orientasi.
Saat tanda-tanda cuaca memburuk muncul, segera cari tempat berteduh. Hindari tempat terbuka, puncak, atau area rawan longsor. Jangan tunggu sampai terlambat. Yang kedua, hewan liar. Gunung adalah rumah bagi banyak makhluk. Kamu tamu di sana, mulai dari babi hutan, ular berbisa, hingga serigala kecil yang bisa membawa racun atau infeksi. Jangan panik saat bertemu hewan liar. Jangan mencoba mengusir atau menyerang. Hindari konfrontasi. Simpan makanan dengan rapat, jauh dari tenda, dan hindari bau menyengat yang bisa menarik perhatian. Yang ketiga, cedera. Langkah yang salah bisa berujung pada keseleo, luka terbuka, atau bahkan jatuh ke jurang. Segera gunakan peralatan P3 yang kamu bawa. Bersihkan luka, balut yang benar. Jika kamu tidak bisa berjalan, tetap di tempat dan buat sinyal darurat. Fluid, api, atau benda mencolok. Lebih mudah bagi tim penyelamat menemukan orang yang diam daripada yang berjalan tanpa arah. Ingat, mendaki gunung bukan hanya soal mencapai puncak, tapi bagaimana kamu mengenali bahaya dan bertahan untuk kembali pulang. Pendakian bukan sekadar berjalan ke puncak. Ia adalah perjalanan melintasi batas fisik, mental, dan kadang batas antara aman dan bahaya. Gunung bisa menjadi tempat paling indah yang pernah kamu lihat, sekaligus tempat paling mematikan jika kamu lengah. Jangan pernah remehkan resikonya. Kabut bisa datang dalam sekejap, langkah kecil bisa berujung jurang, dan dingin bisa menggerogoti tubuh lebih cepat dari yang kamu kira. Dalam dunia survival, yang paling kuat bukan selalu yang paling selamat. Karena survival bukan soal otot, tapi soal kesiapan, soal ketenangan saat semua terasa kacau, soal keputusan kecil yang bisa menyelamatkan nyawa. Persiapkan dirimu sebelum mendaki, kenali resikonya, pelajari cara menghadapinya, dan bawalah bukan hanya semangat, tapi juga pengetahuan. Karena pendakian yang luar biasa adalah pendakian yang bisa kamu ceritakan kembali saat kamu telah kembali pulang dengan selamat. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap aman, tetap kuat, dan tetap bertualang.